Halo adik-adik, kita berjumpa lagi pada hari ini Minggu untuk ibadah bersama-sama. Tetap semangat ya di rumah. Sebelum kita beribadah, baiknya kita akan berdoa dahulu. Nanti Ibu Budi berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan karuniakan pada kami pagi hari ini. Sehingga oleh kemurahan-Mu kami bisa kembali datang beribadah. Engkau memberkati Tuhan kami semua anak-anak yang ada di rumah. Engkau berhadirat Tuhan sehingga hadirat-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami akan menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Dan kami akan menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, angkat tangan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri yuk, semua di rumah yuk. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Nyanyi lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat sagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi.
Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mata kita, telinga kita untuk fokus kepada firman Tuhan. Sebelum kita mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Terima Kasih Tuhan Yesus. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Shalom anak-anak, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Strong Kids pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Untuk kuasa kami boleh menikmati apa yang kau sediakan untuk kami. Terima kasih, dan saat ini kami akan menyampaikan sebahagian kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus memimpin, supaya setiap anak-anak bisa mendengar, perhatian, mereka bisa mengerti, dan mereka berusaha untuk melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga mereka boleh makin hari makin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Pimpin kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Kembali Tante Oma ucapkan shalom ini ya. Kita sebenarnya sudah sangat rindu
untuk saling berjumpa tatap muka, tetapi keadaan tidak mengizinkan hal itu. Asal kita sama-sama di dalam Tuhan, berarti kita sama-sama di dalam bersama di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, Oma akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mencari kambing hitam. Mencari kambing hitam. Wow, apa ya? Mau mencari kambing hitam? Di mana mau mencari? Anak-anak, itu bukanlah kambing hitam yang sesungguhnya. Itu hanya kiasan. Apa maksudnya kambing hitam itu? Yaitu orang yang dituduh melakukan sesuatu hal yang kurang baik. Yang sebetulnya dia itu tidak melakukan, bahkan mungkin tidak tahu apa-apa. Itu orang itu yang disebut kambing hitam. Nah, ada sebuah contoh supaya anak-anak bisa mengerti. Pada suatu siang yang sepi, ibu memasak di dapur, kakak ada di kamar. Tiba-tiba terdengarlah suara, biar. Ibu langsung bertanya, siapa itu? Lalu kakak spontan menjawab, paling-paling itu adik, Bu. Masa? Ibu mengatakan, kan adik tadi pergi ke rumah tetangga bermain di sana. Oh ya. Lalu dilihatlah di kamar depan, di kamar tamu, ternyata seekor kucing loncat di atas meja dan menabrak vas bunga. Vas bunga itu jatuh, pecah. Jadi anak-anak tahu di sini dari cerita singkat ini bahwa sebenarnya yang dianggap kambing hitam itu adalah adik. Padahal adik tidak ada di sana. Adik ada di rumah tetangga. Tapi kakaknya langsung mengatakan, pasti itu, paling itu adik yang memecahkan ini dan itu. Jadi sebenarnya anak-anak, hal ini tidak baik ya. Anak-anak jangan meniru. Dikit-dikit, oh paling itu, oh paling itu, pasti itu. Padahal tidak tahu kebenarannya. Itu juga tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam Alkitab juga ada hal ini anak-anak. Di dalam Injil Yohanes pasalnya 9 ayatnya ke-1 sampai ke-3. Anak-anak boleh dibaca di sana. Dan juga selanjutnya. Pada suatu kali Yesus lewat di suatu tempat. Dan kemudian Yesus melihat ada seorang yang buta sejak lahir. Langsung murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Rabi, Rabi itu artinya guru ya anak-anak ya. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Apakah orang ini sendiri atau kedua orang tuanya sehingga ia itu dilahirkan buta? Nah, anak-anak, dari sini kita tahu murid-murid itu mengkambing hitamkan orang yang buta itu juga kedua orang tua dari orang yang buta itu. Dia tidak tahu apa masalahnya, kok lahir buta. Apa mungkin ini yang berdosa atau itu yang berdosa? Dan murid-murid ini bertanya kepada Yesus, bukan? Terus Yesus menjawab, bukan. Bukan orang ini. Bukan orang ini yang sudah berdosa. Atau orang tuanya yang sudah berdosa.
Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Maka orang buta itu pun disembuhkan matanya oleh Tuhan Yesus. Dan dia bisa melek. Bukan melek lagi tapi melek. Melihat. Karena kemarin-kemarinnya dia masih buta. Melihat, luar biasa. Jadi pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam orang ini. Kemudian kita harus tahu, tidak boleh kita ini, Rasul Paulus mengatakan, kita tidak boleh seperti itu. Sering-sering mengkambing hitamkan orang, merasa ini, iri dan sebagainya. Tidak boleh. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pikirkan? Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, anak-anak lihat, catat ya. Nanti anak-anak baca. Filipi 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang ada dalam pikiran, dalam hati, perasaan kita, hal-hal yang sedemikian. Bukan gosip, bukan ingin menyalahkan orang, bukan ingin mengkambing hitamkan orang. Yang benar itu apa? Yaitu ya di atas ya, kalau tidak, tidak. Jadi jujur. Apa yang mulia itu? Mulia itu terhormat, membela yang benar, seperti guru dan sebagainya. Adil, apa adil itu? Tidak memihak, tidak pilih kasih, tidak berat sebelah. Suci apa itu? Lawannya kotor. Jadi pikiran kita harus suci, bersih, tidak bercela. Manis, menyenangkan. Sedap didengar. Apa yang didengar? Berita. Jadi sedap didengar itu, omongan kita harus sedap didengar orang. Dan kita juga mendengar berita-berita yang sedap didengar. Bukan berita gosip, bukan berita jahat dan sebagainya. Lalu apalagi disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang harus ada dalam pikiran, hati, perasaan kita. Pikirkan semuanya itu. Anak-anak, jika anak-anak memikirkan semuanya itu, maka di dalam ayat yang ke-7, Filipi 4 ayat yang ke-7, dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu akan memelihara hati, memelihara pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau anak-anak menerapkan tadi itu, semua yang benar dan sebagainya, pikirkan itu. Maka hati anak-anak akan dipenuhi damai sejahtera dari Allah, melampaui segala akal. Meskipun bagaimana ya kalutnya dunia ini, anak-anak tidak akan takut. Tapi anak-anak penuh damai sejahtera. Dan itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Luar biasa ya anak-anak ya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini yang sudah disampaikan boleh anak-anak mengerti. Anak-anak boleh tahu. Ya luar biasa. Jadi anak-anak jangan sampai hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang tidak baik anak-anak. Seperti pada saat tadi itu, akan ceritakan sedikit. Dalam cerita tadi itu dilibatkan orang Farisi juga. Mereka melihat bahwa orang buta sejak lahir ini disembuhkan oleh Tuhan. Mereka sakit hatinya. Mereka tidak senang. Mereka iri karena mereka tidak dapat melakukan hal demikian. Mereka mengurus, siapa yang menyembuhkan kamu? Nggak tahu. Bagaimana kamu disembuhkan? Ya aku dikasih ditoleti apa di sini? Wah, jadilah ini. Ini hari Sabat. Mengapa Yesus membuat air ludahnya itu dengan tanah, kemudian dihapuskan di kelopak mata orang buta ini? Itu suatu pekerjaan. Hari Sabat kok bekerja? Jadi urusan anak-anak. Mereka iri. Kalau Tuhan Yesus tidak mempersoalkan hari Sabat. Hari Sabat itu bagus.
Yesus adalah Tuhan di atas hari Sabat. Tapi kalau hari Sabat itu mengerjakan hal-hal yang baik, itu indah. Lalu Yesus pernah berkata kepada orang Farisi, andai kata pada hari Sabat keledaimu jatuh ke dalam sumur, apakah engkau akan mendiamkannya sampai besok selesai hari Sabat baru mau diambil? Tidak mungkin kan? Pasti si keledai itu sudah mati. Jadi hari Sabat itu memang tidak boleh berbuat apa-apa di sana, tapi berbuat baik itu boleh. Jadi juga kita tidak boleh seperti orang Farisi itu yang selalu mempersoalkan, ingin mencari-cari kesalahan Yesus karena mereka itu iri kepada Yesus. Tidak boleh. Iri hati itu juga membusukkan tulang. Tidak boleh anak-anak. Jangan sampai ada yang iri hati. Bagaimana sih tante? Oma iri hati itu begini. Seumpamanya kawanmu dapat 100. Terus kamu di sebelahnya cuman dapat 90. Loh, aku kan di sebelahnya. Jawabannya sama-sama benar. Mengapa dia dapat 100? Aku dapat 90. Itu sudah iri hati. Seumpamanya juga mama datang bawa roti. Dikasihkan sama kakak, sama adik. Banyakan kakak. Karena kakak lebih besar. Adiknya, aku kok cuma segini mah. Nah aku tidak mau. Nah iri hati. Itu iri hati. Jadi tidak boleh anak-anak ya. Jadi mulai sekarang mari anak-anak harus jangan sampai mempersoalkan masalah. Jangan sampai selalu mencari kambing hitam. Menyalahkan orang lain walaupun tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Tapi seperti Rasul Paulus katakan, sebaiknya anak-anak dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Akhirnya, di sini saudara-saudara, tapi Oma katakan anak-anaknya. Akhirnya anak-anak, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu ya, bukan memikirkan gosip, bukan memikirkan hal-hal yang gak baik. Seperti jika kita mungkin melihat di YouTube dan sebagainya, hal-hal yang kurang pantas, jauhkan. Minta Tuhan tolong supaya kita tidak melakukan atau tidak mengingat hal-hal itu lagi. Supaya hati kita itu suci di hadapan Tuhan. Pasti damai sejahteranya Allah itu akan memenuhi hati, memelihara hati dan pikiran kita melampaui segala akal kita. Di dalam Kristus Yesus anak-anak. Puji nama Tuhan anak-anak. Oma ingatkan lagi bahwa tadi temanya adalah mencari kambing hitam. Kemudian di dalam Yohanes 9 ayat 1-3 itu adalah mengenai Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang harus ada dalam hati pikiran kita itu, yaitu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak ya. Terima kasih kepada Tuhan. Jika kita sama-sama sudah mendengar firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sudah menyelesaikan akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Mohon kiranya Tuhan menyertai. Apa yang sudah disampaikan boleh masuk di setiap hati anak-anak-Mu. Boleh mereka mengerti, mereka percaya, mereka melakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih supaya anak-anak ini makin hari makin dekat dengan Tuhan. Supaya benar Tuhan mereka itu melakukan firman-Mu. Sehingga damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran mereka.
mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan tolong anak-anak-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu, bulan, tahun dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang Uma akan menyampaikan kepada anak-anak kuis. Untuk anak-anak yang paling kecil, tema firman Tuhan pada pagi hari ini apa? Tema firman Tuhan apa? Kemudian untuk anak-anak kelas tengah, di dalam kitab apa tadi? Ya, Paulus mengatakan bahwa kita harus memikirkan yang benar, yang mulia, adil dan sebagainya. Di dalam apa? Kitab apa? Anak-anak tuliskan ya. Supaya anak-anak bisa mengulang maksudnya. Juga papa mama bisa tahu ini loh yang harus ada di dalam hati pikiranku. Dan kemudian bagi anak-anak kelas besar tugasnya adalah merangkum rema firman Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.